Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu sahabat Rockpool dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan channel Rockpool, channel yang konsisten membahas perawatan burung cucak hijau. Kali ini saya bakal ngebahas perawatan burung cucak hijau yang sulit untuk disetting, ataupun sulit untuk mendapatkan emosi, ataupun susah untuk menurunkan birahi ya. Lebih tepatnya burung ketika di lapang cuma didis, tidak mau jalan. Ada juga sekalipun didis cuma ngungkluk, artinya tidak mau ngebongkar isiannya. Dari faktor tersebut biasanya mungkin dari birahi yang susah diturunkan, ataupun juga mungkin emosi yang sulit didapatkan ya. Jadi pada dasarnya perawatan burung cucak hijau itu kita sebagai perawat harus benar-benar jeli menyiasati burung yang kita pegang ya, artinya burung yang kita rawat itu. Setiap burung cucak hijau mempunyai karakter yang masing-masing dan berbeda-beda. Ada yang ketika misalkan dijemur kenceng burung malah lebih bagus, ada yang ketika dijemur kencang malah dapatnya birahi. Banyak hal. Ada yang ketika disetting kenyang dia tidak mau jalan, ada yang ketika disetting kenyang dia tampil maksimal. Banyak hal. Jadi pada intinya kita harus benar-benar jeli meneliti, memahami karakter burung cucak hijau tersebut. Ini hanya untuk berbagai pengalaman burung cucak hijau yang sulit disetting. Artinya sulit disetting itu sudah diubah settingan seperti ini, tetap saja seperti itu. Di setting seperti ini tetap aja tidak ketemu titik temu maksimal di lapangannya. Atau juga burung yang cuman di lapang didis, ngungkluk. Tapi pada intinya kalau burung cucak hijau, kalau dia mempunyai mental yang bagus, semakin lama kita rawat nanti semakin ketahuan karakternya. Jadi pada lebih tepatnya kita sebagai perawat itu harus lebih jeli lagi ya, memahami karakter burung cucak hijau tersebut ya sahabat Rockpool. Burung yang susah disetting sebenarnya balik lagi dari pola perawatannya. Kita konsisten nggak untuk merawat ini burung? Artinya konsisten itu dari segi pola jemurnya, dari segi pola mandinya, dari pola embunnya, terus juga ekstra foodingnya. Jadi ketika burung biasa dengan ekstra fooding jam 8 kita geser jam 10 dan 11, kalau burungnya yang rewel itu pasti rubah. Tapi ketika burung yang tidak rewel dia masih mau tetap dengan biarpun perawatan yang berubah. Intinya lebih tepatnya kembali lagi dengan karakter burungnya. Ada pola perawatan yang menurut saya simpel banget ya. Artinya simpel itu ya lebih tepatnya untuk orang yang tidak terlalu fokus seperti kayak karyawan, pekerja. Jadi pada intinya kita setting itu kita turunkan bener-bener turun banget birahinya. Bisa juga istilahnya dengan pola jangkrik yang pagi 3, sore 3 misalkan. Tapi kondisi burung ini bener-bener yang dalam kondisi trouble, artinya trouble entah birahinya, artinya birahinya yang terlalu tinggi, ataupun dia tidak dapat emosinya. Kita burung tersebut kita setting dengan bener-bener rendah banget ekstra foodingnya. Artinya dengan ekstra fooding yang rendah itu biasanya 3-3, kita rubah jadi ke 2-2 atau ke 1-1. Kita bener-bener reset, artinya reset itu kita nolkan. Nah dari situ kita coba maksimalnya si burung cucak hijau itu jangkriknya berapa. Artinya kita kosongkan, kita berilah 1-1. Seminggu kemudian kita tambahkan, artinya kita tambahkan, besoknya kita 2, besoknya kita 3, besoknya kita 4 sampai 5, sampai di mana biasanya ada titik mentok. Artinya titik mentok itu ketika sudah dikasih dia tidak mau dimakan.
Nah, disitulah batas kemauan si burung cucak hijau itu memakan extra fooding. Dari situ kita bakal tahu mentoknya extra fooding jangkrik itu sekian. Dari situ berarti kita misalkan mentoknya itu di 10, otomatis kita untuk kesehariannya kita setting di 3, atau misalkan kita setting di 4. Jadi untuk settingan kedepannya kita lipatkan berarti 10. Nah, dari situ pola mandinya bisa pola mandi yang intensitasnya lebih banyak ya. Artinya kita benar-benar turunkan banget birahinya. Nah, setelah posisi birahinya sudah turun, hariannya pun dia mau gacor, lalu kita kejar emosinya. Artinya kita kejar emosinya itu balik lagi dengan karakter burung cucak hijau tersebut ya. Artinya kadar jemurnya dia ini kekuatannya berapa menit atau maksimalnya setengah jam kah atau 1 jam kah. Bahkan ada salah satu sahabat rockbull saya dari Indramayu, dia jemur dari pagi sampai jam 12 siang atau sampai jam 3 siang, tapi burung maksimal di lapangannya, kerjanya tampil yang maksimal banget, buang isian ente. Terus juga dia tidak rewel juga, makan pur juga burung. Nah, setelah itu burung sudah dengan birahi yang down, ketika dia sudah stabil dengan birahinya, baru kita kejar emosinya. Bisa kita bantu sauna, kita bisa bantu dengan tekan pola jemurnya, tapi dengan didampingi buah yang mengandung air ya, kayak pepaya ataupun lebih tepatnya pepaya. Tapi jarang pemain burung cucak hijau yang ngasih pepaya karena lebih cenderung sangkarnya kotor. Nah, setelah birahinya sudah stabil atau istilahnya sudah mendekati stabil, katakanlah, baru kita kejar emosinya. Setelah kita kejar emosinya itu tadi bisa dengan sauna, artinya sauna itu burung kering. Bisa juga kita dengan benjot pola jemurnya, artinya pola jemur yang ditambah, nanti dia otomatis dapat emosi. Dan untuk kesehariannya lebih bagus itu di kerodongnya. Tapi ini untuk settingan di lomba, bukan untuk harian ya sahabat rockbull ya. Artinya kita mengukurnya ketika mau naik ke lomba. Istilahnya ini tester lah ya istilahnya. Bukan untuk jadi bahan percobaan, jadi untuk mencoba ketika dengan settingan seperti ini burung mau tampil maksimal enggak. Nah, itu lebih tepatnya ya. Jadi bukan untuk untuk percobaan, bukan. Intinya lebih tepatnya untuk menyesuaikan burung-burung yang susah disetting ya. Mungkin kan bersetting seperti ini, diganti settingnya seperti ini, disetting mungkin susah gitu kan. Setelah birahinya sudah turun, kita kejar emosinya, bisa dengan pola jemur yang ditambah. Untuk pola mandinya tergantung karakter burung cucak hijau tersebut. Lebih cenderung burung cucak hijau itu 2 hari sekali dia pasti mau mandi. Ada yang setiap hari mandi, ada. Tapi kebanyakan ketika dijeda birahinya, dia pasti mau mandi dengan rajin ya, artinya dengan pules gitu, dengan sampai basah kuyup gitu. Biasanya dengan 2 hari dia pasti mau mandi. Artinya dengan pola mandi yang jangan dipaksa ya. Setelah misalkan burung sudah dengan birahi yang sudah benar-benar kosong, kita kejar emosinya, kita tekan emosinya. Jadi birahinya sudah di bawahnya emosi, mudah-mudahan burung mau tampil maksimal karena emosinya tinggi. Nah, dari situ kita sebagai perawat itu tinggal menambahkan atau kayak extra fooding penunjang seperti kroto atau ulat rongkong ketika di lapangan, tergantung kebiasaannya. Sesudah itu untuk seminggu sekali kita wajib mandi malam, jadi untuk menyetabilkan emosinya yang tidak terlalu tinggi juga, tepatnya seperti itu. Jadi ketika sebelum mau berangkat ke lapangan kita bisa mandi terlebih dahulu, artinya
artinya bisa mengondisikan mungkin emosi yang tinggi ataupun birahi yang tinggi itu bisa stabil ketika dimandikan, atau juga mengurangi intensitas ketika di atas didis. Jadi lebih tepatnya sebelum berangkat ataupun pagi harinya kita mandikan, biarkan dia didis sampai pules, kita berangkat keluar. Lebih tepatnya seperti itu ya. Jadi burung yang susah disetting itu kita menung jangkrik, nanti kita reset ulang dari 1-1, nah besoknya kita naikkan 2-2, besoknya kita naikkan 3-3 sampai seberapa mentok ekstra puding jangkrik ini untuk sehari. Misalkan dia mentok di 10, pasti ada beberapa ketika suatu hari dia tidak mau makan jangkrik, nah berarti dia tuh benar-benar mentok jangkriknya dengan jangkrik yang maksimalnya segitu gitu. Jadi pada intinya setting jangkrik dulu. Nah, ketika posisi biasanya kalau dia sudah mentok jangkrik atau dia sudah tidak mau makan jangkrik, otomatis birahinya naik, lalu kita turunkan lagi. Caranya itu tadi, intensitas mandinya kita tambah. Bisa juga kita bantu sauna, artinya sauna itu burung basah, rodong kering, disemprot, kita jemur. Nah, untuk menetralisir birahi biasanya cukup lama ya, Pak. Jadi lebih tepatnya kita untuk 2 hari atau 3 hari ke depan kita coba mentoknya berapa, lalu kita tambahkan mandinya. Biasanya 3 hari itu pasti kelihatan mentoknya, jangkriknya sekian, istilahnya 10 atau 15. Nanti kita perkirakan di settingnya berapa nih, 4 kah hariannya, 3 kah, karena setiap cucak hijau itu mempunyai kadar jangkrik atau maksimalnya kenyangnya dia itu berapa. Nah dari situ kita tahu tuh, jadi mentoknya jangkriknya misalkan sekian, jadi kita perkirakan misalkan 10, otomatis kita kasih 4 atau 3, atau juga bisa mungkin kalau misalkan kelihatannya burung masih gelisah, masih nyari-nyari jangkrik, ketika kita ngelihat dia turun, mungkin kurang tepat ya, bisa ditambahkan dengan 5. Nah dari situ kita bakal tahu. Nah dari situ sudah posisi birahinya sudah turun, dia benar-benar dia turun banget, kita kejar emosinya. Bisa dengan pola jemur yang ditambah atau sauna. Pastinya seminggu sauna ya dua kali lah seminggu, lebih bagusnya. Dari situ kita jebol tuh emosinya, gimana caranya dia biar dapat emosinya. Kalau sudah dapat emosinya biasanya burung lebih enak. Terus kita tinggal cari settingan di lapangannya. Kalau untuk settingan di lapang saya tidak benar-benar tahu bagaimana ya, karena setiap burung punya karakter yang beda-beda. Artinya ketika saya ngasih setting seperti ini takutnya salah, karena kan saya tidak tahu karakter burung-burung sahabat rockwool semuanya gitu kan. Jadi ya lebih tepatnya sahabat rockwool yang punya inisiatif gitu, artinya memperkirakan, oh lebih tepatnya ketika di lapang seperti ini, ketika di lapang seperti ini, ketika burung sudah jam trok di lapang ya sahabat rockwool yang tahu mengondisikannya gitu. Karena setiap burung pasti punya karakter beda-beda, dan terus juga sahabat rockwool yang lebih tahu dengan karakter burung cucak hijau tersebut. Jadi intinya di sini saya gimana caranya burung itu dapat emosi, birahinya di bawahnya emosi gitu. Jadi lebih tepatnya itu tadi, kita daunkan, setelah daunkan kita kejar emosi. Tapi dengan pola mandi ya itu tadi, kita jangan terlalu dipaksa. Misalkan burung tidak mau mandi, kita semprot. Kalau misalkan untuk ngejar emosi itu ya bikinlah 2 hari sekali, ataupun kita sediakan cepuk, dia mandi silakan, nggak mau ya udah kita cabut. Sampai besok laginya kita kasih cepuk lagi, dia mau mandi nggak ya sudah kita cabut. Pagi dia nggak mau mandi, kita kasih sore nggak mau mandi, coba kita siap. Dari situ pola jempurnya ditambah, areanya dikerodong, full kerodong. Sore hari kita buka, kita kasih ekstra puding, kita kerodong lagi. Dan untuk menetralisir si birahi takutnya akan naik sebelum kerodong sore hari, usahakan kita semprot dulu ya. Artinya kita embun 10 kali atau 15 kali atau banyaknya 20 kali, agak diembun di dadanya aja gitu kan, istilahnya kita kerodong. Itulah untuk pembentukan emosi ya. Sauna seminggu sekali, kerodong kering, burung kering, terus juga dibantu dengan ekstra jemur yang ditambah untuk areanya dikerodong. Tapi balik lagi dengan karakter burung cucak hijau. Tapi kalau untuk saya pribadi, burung yang susah emosi, saya pasti kerodong. Karena burung ketika dikerodong dia ibaratnya
apa ya, emosinya tuh cepet naik karena jarang berinteraksi sama kita. Pemiliknya kan ada beberapa video yang ketika sering ngeliat pemiliknya ngejar bisa jadi berjinak, lebih parah, susah juga di settingnya. Jadi lebih tepatnya kita kodong, tapi itu ya, kita tidak berpatokan dalam satu karakter. Mungkin ada yang karyanya diablak, silahkan diablak, tapi dalam kondisi yang kita batasi interaksinya. Mungkin kita bisa ditutup kodongnya separuh gitu ya, artinya mungkin karena sering terlalu lalang orang. Dan itulah sedikit berbagi pengalaman untuk pembentukan emosi. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang sudah like, komen. Mohon maaf bila mana ada komen yang belum saya balas. Salam Trongku, salam hijau mania, salam jantro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.